hari ini aku mau masak-masak. Bukan aku sih, aku udah panggil chef pribadi aku untuk bantuin aku nyiapin makanan sahur hari ini untuk keluarga di rumah dan teman-teman Mbak-mbak dan juga semuanya. Mari. Karena yang sahur emang juga banyak di rumah ini, ada teman-teman aku, ada Mbak, ada staff dan lain-lain. Ada ayam goreng seperti biasa, menu yang harus ada. Rendang, ini asinan ya bagi yang mau. Tadi ada yang request juga soalnya. Es teler, ada es teler, asinan lagi, dan ini yang paling menu utamanya nih. Ini dibikinin sama Chef Bukhari, chef aku, seafood kari durian. Nah, ini belum pernah ada yang bikin kata chef, jadi beliau pengen bikinin aku sahur kali ini makan seafood kari durian. Betul, karena ini belum pernah ada dimanapun, bahkan dicari-cari di googling aja sama sekali nggak ada menu ini. Seafood kari durian kan tuh viral banget kan waktu itu, jadi aku tuh pengen yang kayak gini. Nah kemarin tuh aku cari siapa sih yang masak, ternyata Chef Bukhari. Cek jadwalnya nggak ada yang bisa, kapan bisanya, akhirnya sekarang baru bisa. Aku masakin kari, cuma aku nggak pakai santan, saya tetap full kari, cuma pakai krim. Begitu ceritanya. Karena kan di sini nggak bisa masak yang wow banget karena nggak ada chef, jadi aku terpaksa calling, nggak terpaksa sih chef, maaf ya chef. Nih menu saya hari ini bersama Chef Bukhari. Bukan saya yang masak BTW. Ada asinan buah, terus es teler. Pastinya kan biasanya kalau kita buka puasa itu kan bikin yang segar-segar. Tapi creamy-nya dikurangin karena kan kita itu kalau buka puasa tidak boleh yang terlalu pedas, tidak boleh berminyak, dan pastinya kaya gizi. Betul, dan ini semuanya enak. Ini sebenarnya aku pakai bumbu kari dari India sama Malaysia, terus dikasih durian. Nggak pernah kan? Aman banget. Aku selalu makan ini. Nggak sama sekali, karena kan ini nggak pedas, hanya warna merah aja. Terus kentalnya tuh creamy-nya tuh dari duriannya, bukan pakai santan. Dan tidak terlalu berminyak juga. Resep saya sendiri. Dan dessertnya pun nggak ada. Dan spesial buat Bu Icis. Sebelum Ramadan aku udah menghabiskan banyak tenaga untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan dengan niatan selama bulan puasa aku pengen fokus ibadah dan beberapa pekerjaan sisa aja, tapi kalau Allah mengizinkan dan memberikan pekerjaan lebih, kenapa tidak? Bagi waktu yang penting yang tadi aku bilang, aku udah menyelesaikan beberapa pekerjaan duluan sebelum Ramadan, benar-benar udah aku press semuanya dengan harapan Ramadan ini aku bisa lebih santai. Tapi ya tadi kalau misalnya Allah mengizinkan dititipkan rezeki lagi, pekerjaan lagi, kenapa tidak? Memaknai Ramadan tahun ini luar biasa karena rencana aku pengen banget total ngasih THR itu 10M ya? Yeah. 10M. Amin ya, doain ya. Itu udah aku tabung dari manajemen juga, dari teman-teman manajemen lah, intinya emang udah kita totalin karena kan emang dari sebelum puasa tuh udah kita keluarin sehari berapa gepok untuk followers. Itu di luar yang kita temuin di luar. Jadi memang tahun ini 10M tuh luar biasa menurut aku ya. Gede banget. Karena kan aku sebenarnya nggak megang duit sama sekali. Bahkan ATM aja itu dipegang sama staff aku. Jadi karena aku pun tidak tahu keuangan aku ada berapa, itu ide dari manajemen. Kata manajemen, nanti kita live tanggal berapa sih yang 10M itu? Tunda tuh tanggal berapa? Tanggal kembar, bisa kayak 3 Maret gitu. Oh, nanti ada jadwalnya untuk di satu hari itu akan kita titipkan rezeki itu untuk orang yang nonton di live aku itu. Gitu, mau ikutan. Kayaknya tuh akan dapat deh semua followers juga mah. Dapat itu. Iya, makanya satu orang 500.000. Keluar berapa orang tuh ya? Begitu sih. Jadi itu makna yang luar biasa untuk tahun ini. Banyak keluar, insya Allah akan ganti. Kita sempat ruqyah 2026 ini aku udah ruqyah berapa kali ya? Udahlah, ada banyak. Ada berkali-kali. Kita juga sempat ikut kajian tentunya, dan juga banyak ngobrol sama keluarga, kembali lagi ke keluarga, dan juga banyak sharing sama para tokoh-tokoh agama juga, sama kakak aku sendiri juga. Tentunya kita juga banyak ngobrol, banyak minta ilmu ya, karena apalah aku ini masih amat sangat bodoh sekali tentang agama, masih banyak sekali kurangnya. Jadi memang aku harus banyak sharing, banyak bertanya, dan banyak ikut kajian. Simple sih, kayak orang pada umumnya aja. That's simple. Kenapa itu? Aku rutin ruqyah karena dari kakak aku sendiri, dari Ustaz Oki juga memang beliau rutin, jadi memang aku juga ikutin jejak beliau. Sebenarnya ruqyah itu kalau dari keluarga kita tuh bukan karena kerasukan setan aja tuh, enggak, karena kita nggak tahu apa di diri kita, entah mungkin ada perasaan resah atau misalnya gelisah atau dan lain sebagainya.
Ustazah Oki untuk itu menyarankan untuk diruqyah. Itu sih. Ada ustadz yang di Cianjur, yang di Bogor, yang di mana lagi di Depok, banyak lah kalau kita ngiter cari ustadz gitu. Enggak sih, sejauh ini setelah kita menjalankan ruqyah bersama beberapa ustadz yang beda-beda tentunya dan ustazah yang beda-beda, alhamdulillah nggak kayak yang teman-teman lihat di sosial media yang sampai teriak-teriak tuh enggak. Cuman mungkin sugih atau percaya nggak percaya emang lebih plong aja sih, lebih plong untuk beberapa waktu. Ntar kalau misalnya ada waktu lagi kita pergi ruqyah lagi, nangis iya, karena kadang kita kembali mengingat kesalahan-kesalahan atau misalnya mengingat hal-hal lampau yang mungkin nyakitin atau apa, itu kadang percaya nggak percaya kepercayaan masing-masing ya, kadang bisa hilang sama ruqyah, bisa sembuh sama. Di depan mata tuh ada sesuatu hal yang mungkin bikin ingat sama rasa yang trauma yang dulu-dulu. Aku bingung aku harus sembuhin kemana, karena psikolog udah kemana-mana udah, jadi kayaknya kita harus ruqyah lagi. Jadi setelah ruqyah perlahan sembuh mungkin. Betul, karena sejak ditinggal papa tuh kayaknya rapuh ya. Jadi memang aku harus mengobati itu dulu, karena hidup tanpa ayah tuh menurut aku sangat berat. Karena papa aku sudah tiada, gitu. Papa aku, beliau tuh adalah orang yang tegas, yang benar-benar menjadikan anaknya adalah perempuan-perempuan tangguh, dan beliau selalu bilang anak perempuannya harus sukses, itu sih. Dan papa adalah sosok superhero. Bareng papa dan ibu dan kakak-kakak kali ya, karena kita memang dulu tuh tidak pernah berpisah sebelum kami berpisah untuk pekerjaan satu sama lain ya. Kami emang sering berkumpul bersama, saling nyuap-nyuapan juga, suap-suapan. Papa sering suapin kita, ibu juga sering suapin kita. Dan papa dan ibuku tuh, mereka berdua tuh kayak romantis gitu loh. Jadi kita kayak ngeliat orang pacaran setiap hari, itu sih paling romantis orang tua aja. Hari ini udah temenin aku sahur. Semoga sahur kalian berkah, puasanya lancar sampai maghrib nanti, dan semoga panjang umur, diterima ibadahnya. Amin. Selamat puasa.